Kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa kami yang di dalam surga, kami bersyukur di pagi hari ini ya Tuhan, kami menghampiri Engkau di dalam persekutuan singkat, kami mau merenungkan firman Tuhan sebagai saat di mana kami menenangkan hati dan aktif kami menghampiri Engkau Tuhan. Kami mau membaca firman-Mu, kami mau merenungkannya. Kami mohon biarlah Roh Kudus Tuhan meneguhkan kami. Terima kasih Bapa yang di surga, terima kasih. Ini doa kami. Di dalam nama-Mu ya Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, saya mengajak kita membuka satu bagian firman Tuhan dari Keluaran pasalnya yang ke-14. Keluaran pasal yang ke-14, ayatnya yang ke-13 sampai ayat yang ke-14. Saya akan bacakan kepada kita semuanya renungan singkat kita pada pagi hari ini. Keluaran 14 ayat 13 dan ayatnya yang ke-14. Tetapi berkatalah Musa kepada bangsa itu, janganlah takut, berdirilah tetap dan lihatlah keselamatan dari Tuhan yang akan diberikannya hari ini kepadamu. Sebab orang Mesir yang kamu lihat hari ini tidak akan kamu lihat lagi untuk selama-lamanya. Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja. Bapak Ibu Saudara nikah Tuhan, lanjutan dari perenungan kita pada hari yang minggu kemarin, di manakah Tuhan pada saat krisis? Inilah yang menjadi perenungan kita pagi ini. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, ketakutan tidak hanya memberikan satu pandangan yang menyimpang tentang situasi yang sedang kita alami. Tetapi juga ketakutan itu memberikan satu ingatan yang terdistorsi seperti yang dialami oleh orang-orang yang bersama dengan Musa pada saat itu. Ketakutan membuat mereka berkata demikian pada waktu Firaun dengan semua pasukannya hendak mengejar mereka. Kita lebih baik dalam perbudakan kepada Firaun saja. Kalau kita mendengar hal ini, sungguh kenangan buruklah yang mereka miliki. Mereka tidak ingat bahwa Tuhan yang telah menghukum Mesir. Mereka tidak ingat bahwa Tuhanlah yang telah membebaskan mereka dengan kekuatan besar. Bapak Ibu, di saat-saat krisis, kita perlu mengingat Tuhan yang sama, yang membebaskan anak-anak Israel dari tangan Firaun, yang adalah Tuhan yang sama, yang juga akan dapat membebaskan saudara dan saya dari apapun yang kita hadapi. Tidakkah kita mengingat bahwa di dalam Tuhan itu tidak ada yang sulit bagi Tuhan? Nah, oleh karena itu bagaimana kita mengatasi rasa takut sehingga kita dapat melihat Tuhan bekerja dalam situasi kita? Ada dua hal. Yang pertama, jangan takut. Agar kita dapat melihat Tuhan bekerja dalam hidup kita, kita tidak boleh takut dengan keadaan hidup. Kita harus mengatasi ketakutan sebelum hal itu membawa kita lebih jauh. Kita memiliki pilihan untuk bisa membiarkan rasa takut mendominasi hidup kita. Atau kita mempercayai Tuhan dan berjalan di dalam iman. Ketika kita berjalan dalam ketakutan kita, maka kita akan seperti orang Israel yang ingin menyerah dan kembali menjadi budak. Mari kita mengingat firman Tuhan yang berkata di dalam 2 Timotius 1 ayat yang ke-7. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, melainkan roh yang membangkitkan kasih dan ketertiban. Artinya apa Bapak Ibu? Saudara, Tuhan telah memberikan kita roh kekuatan untuk mengatasi krisis hidup dengan iman dan ketekunan. Tuhan telah memberi kita semangat kasih
untuk kita bisa mengasihi mereka-mereka yang menyalahgunakan kita atau memanfaatkan kesulitan kita untuk keuntungan mereka. Ingatlah bahwa Tuhan telah memberikan roh, pikiran yang sehat, sehingga kita tidak kehilangan akal pada saat krisis. Karena itu, kita tidak perlu takut menghadapi krisis ini. Yang kedua, kita harus berdiam diri. Berdiam bersama dengan Tuhan. Kita harus berdiri dengan iman. Sebelum kita berkata, aku mau berjalan dengan iman. Saat kita berada dalam krisis, kita perlu dikuatkan. Agar kita bisa berjalan dengan iman. Firman Tuhan berkata di dalam Yesaya 40 ayat 31. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Saat kita berdiri, Tuhan akan memperbarui iman kita. Saat kita berdiri, Tuhan memperbarui kekuatan kita. Saat kita berdiri, Tuhan memperbarui sayap kita. Saat kita berdiri, Tuhan memperbarui kaki kita. Saat kita berdiri, Tuhan sedang mempersiapkan kita untuk berjalan dengan iman dan tidak lelah. Di saat krisis, terkadang kita hanya perlu diam saja. Inilah yang menjadi pesan dari firman Tuhan yang kita baca dari Keluaran 14 ayat 12. Janganlah takut. Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja. Biarlah ketika kita menanyakan, di manakah Tuhan saat krisis kuhadapi? Tuhan bersama dengan kita. Tuhan bersama dengan Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan. Mari kita bawa semua pergumulan kita. Mari kita bawa semua hal yang mau kita hadapi hari ini. Kiranya hari ini kita akan masuki, kita akan jalani bersama dengan Tuhan. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa yang di dalam surga, kami sangat bersyukur karena kami punya Tuhan. Tuhan yang memelihara hidup kami. Engkau ada di surga. Dan Engkau mengetahui keadaan kami. Engkau mengikuti setiap jejak kaki kami melangkah. Engkau mengetahui perasaan kami, pikiran kami. Engkau mengetahui bahkan perjalanan yang akan kami tempuh ke depan di sana. Kami bersyukur Tuhan, bahwa firman-Mu lah yang memandu kami. Di saat-saat kami menghadapi keadaan yang tidak menyenangkan. Di saat krisis, banyak orang bertanya di manakah Tuhan. Kami tahu di mana Tuhan. Dan kami tahu Tuhan bekerja. Kami mohon Tuhan bela firman-Mu hari ini. Dari kisah orang Israel. Yang dimana mereka punya pengalaman baik yang menyenangkan maupun tidak menyenangkan. Baik yang menakutkan maupun yang menggembirakan. Yang menakutkan dan tidak menyenangkan mereka alami pada waktu mereka di Mesir. Tapi kadangkala mereka juga teringat kepada hal-hal yang jasmani yang mereka peroleh waktu mereka di Mesir di perbudakan itu. Dengan makan minum yang enak. Tetapi hidup mereka tetap dijajah, diperbudak. Tuhan, kami rindu Tuhan. Ketika Tuhan menegur dan mengingatkan umat-Mu Israel. Melalui hamba-Mu Musa, jangan takut. Karena Tuhanlah yang berperang. Dan Tuhan berkata, diam saja.
Kami rindu Tuhan, Engkau yang berperang bersama dengan kami di dalam kami menghadapi situasi ini. Di situasi yang sulit, dimanapun kami berada, biarlah Tuhan melihat setiap pergumulan kami masing-masing. Kami percaya pertolongan Tuhan nyata dan Engkau berikan sesuai dengan pergumulan kami masing-masing. Kami rindu Tuhan, kami menghadapi masa-masa yang sulit ini dengan memegang firman-Mu, dengan meyakini kekuatan Tuhan. Jangan takut dan berdiam diri di hadapan Tuhan. Pada pagi hari ini Tuhan, hamba-Mu berdoa untuk kami semua, seluruh jemaat Tuhan, dan siapapun yang mendengarkannya. Kami berdoa, biarlah Tuhan memelihara. Engkau yang menolong kami, Engkau yang memberkati firman-Mu. Engkau memberkati setiap tangan-tangan yang bekerja. Selepas daripada perenungan ini, Engkau berkati keluarga kami. Engkau berkati kami dalam kondisi kesehatan kami. Engkau berkati saudara-saudara kami yang mengalami kelemahan tubuh. Engkau berkati bangsa kami. Terima kasih Bapa yang di surga, terima kasih. Ini doa kami. Di dalam nama Yesus Kristus hamba-Mu berdoa. Amin.